warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Novianti, NIM 21217005, MN1. Di sini saya akan merakit virtual. Pertama-tama, di sini ada beberapa item yang harus dimasukkan ke dalam rangka CPU. Yang pertama ada power supply, di mana power supply merupakan jantung dari sebuah sistem komputer, bertugas untuk menyuplai sumber listrik ke semua peripheral atau hardware komputer. Di sini kita harus meletakkan power supply sesuai pada tempatnya. Lalu kita scroll agar power supply-nya tidak berpindah tempat. Yang kedua ada RAM. RAM ini sendiri bekerja untuk menyimpan data sementara sebelum disimpan ke hard disk, karena akses data ke memori lebih cepat dibandingkan hard disk. Semakin besar kapasitas RAM, maka akan semakin banyak data dan program aplikasi yang dapat dibuka sehingga mempercepat kerja komputer. Kita masukkan dan jangan lupa dikunci. RAM kedua pun sama seperti tadi fungsinya, jangan lupa dikunci juga. Dan yang ini selanjutnya adalah CPU. CPU merupakan otak dari sebuah komputer, berfungsi menghitung input instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak, lalu memberikan output berupa hasil perhitungan. Semakin cepat prosesor, maka semakin banyak instruksi atau perintah yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Kita masukkan, kemudian kita kunci. Dan selanjutnya ada thermal. Thermal ini berfungsi untuk menyalurkan panas dari prosesor ke heatsink. Ya. Lalu kita kunci. Kita atur kabelnya. Oke, lalu kita install motherboardnya. Nah, motherboard ini adalah tempat semua peripheral atau hardware berproduk. Lalu lintas data diatur di sini. Pengaturan di setting semua ada di BIOS. Oke, kita pasang kaosnya juga agar tidak keluar pada tempatnya. Selanjutnya ada NC. NC itu Network Interface Card yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas komunikasi data dari komputer ke komputer lainnya. Indikatornya adalah lalu lintas data trafik, dapat dilihat pada lampu yang ada pada mulut konektor RJ45 di NC. Lalu kita scroll. Yang selanjutnya wireless. Fungsinya sama seperti NC, namun tidak menggunakan kabel melainkan menggunakan gelombang radio. Ini juga sama, kita scroll. Yang selanjutnya ada video adapter, berfungsi untuk mengolah tampilan atau display sehingga tidak membebani kerja prosesor. Hasil pengolahan dikeluarkan ke monitor. Kita kunci juga. Selanjutnya ada hard disk. Ya. Hard disk ini adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan data dan mengambil informasi. Kita sesuaikan dan kita masukkan. Sama juga di scroll agar tidak berpindah ke tempatnya. Lalu di sini ada optical drive. Optical drive itu untuk perangkat yang digunakan untuk membaca atau menulis cangkang data seperti CD dan DVD. Jadi kalau ada data-data yang menggunakan CD bisa dimasukkan ke sini dan dibaca oleh komputer. Selanjutnya ada floppy drive. Floppy drive itu berfungsi sebagai media penyimpanan data
Floppy drive merupakan perangkat penyimpanan sejenis portable. Artinya, data dapat dipindahkan dengan perangkat ini dari satu komputer ke komputer lainnya. Kita sesuaikan. Kita scroll juga. Di sini ada kabel patak. Ini berfungsi sebagai media transfer dari transfer data dari optical drive ke motherboard. Jadi kita pasangkan. Selanjutnya ada fluffy kabel. Ya, itu juga sama untuk mentransfer data. Sambungkan dulu. Lalu kedua ada kabel SATA. Ya, yang ini merupakan sebagai media transfer dari hard disk ke motherboard. Jadi penghubung antara hard disk dan motherboard itu yang kabel SATA ini. Kita sambungkan ke hard disk. Baik. Lalu di sini ada kabel-kabel. Kita masukkan sesuai tempatnya. Maaf, terlepas. Baik. Selanjutnya kita pasang panel case kiri dan kanan agar komponen yang di dalamnya tidak berceceran. Oke. Selanjutnya di sini ada kabel monitor yang berfungsi sebagai media penghubung antara VGA card dengan monitor. Kita masukkan. Lalu kita sambungkan kabel yang untuk penghubung keyboard. Keyboard sendiri digunakan untuk memasukkan angka, huruf, maupun karakter khusus kepada komputer. Kita masukkan. Lalu ada mouse. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor. Ya. Lalu kita masukkan kabel USB. Selanjutnya, untuk komputer sendiri, untuk menghubungkan ke jaringan internet, pastinya menggunakan kabel Ethernet ini. Selanjutnya ada wireless antenna. Dan yang terakhir adalah power card yang memiliki fungsi sebagai media penghubung antara power supply dan sumber listrik. Jadi ini adalah kehidupan untuk si komputer itu sendiri. Ya, sudah jadi. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.